dan politik uang ini kan sebenarnya membodohi masyarakat gitu, dan termasuk akan berpengaruh kepada kualitas dari para pemimpin. Kalau kita kontekskan dengan politik uang, mungkin saja politisi yang melakukan politik uang atau menggunakan uang untuk menyuap, menyogok masyarakat, dia menganggap keuntungan yang dia dapat dengan mengeluarkan sekian uang ketika terpilih nanti, entah di legislatif atau eksekutif, dibandingkan dengan risikonya, misalnya risiko hukum atau risiko dia kehilangan uang atau kos politiknya, itu lebih rendah ya. Ada pemikiran di masyarakat, terima uangnya, nggak usah pilih orangnya. Mungkin mereka menerima uang dari kandidat atau tim sukses kandidat, nah yang memberi uang, tapi memberikan menjanjikan, namun faktanya di TPS mereka nggak mencoblos. Nah itu kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara mengenai politik ya, khususnya topik yang menarik juga, persoalan politik uang dan hoax di pemilu 2024. Seperti apa ancaman dan bahayanya, dan kenapa masih ada dua hal tadi yang menjadi momok bagi demokrasi dan setiap hajatan pemilu di tanah air. Ya, sebelum itu kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa komen, like, dan share konten-konten di channel kami. Ya, berbicara persoalan politik uang atau money politik dan juga hoax. Nah, ini menjadi bahasan yang tidak habis-habisnya ketika jelang gelaran pemilu. Bahkan baru-baru ini Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dalam pernyataannya ya dikutip juga berbagai media menyebutkan bahwa masih maraknya politik uang di pemilu, termasuk juga ancamannya di pemilu 2024. Bahkan Mahfud MD mengatakan politik uang itu, ini yang menarik, ini seperti dagangan ya, ada yang borongan, ada yang eceran. Nah, jadi ya mungkin yang pernah kita sering dengar juga istilahnya ada serangan fajar. Nah, itu yang salah satu yang dianggap eceran begitu. Nah, ini terjadi dalam setiap gelaran pemilu, dan ini menjadi persoalan tersendiri ya di negara kita, di demokrasi yang baru berusaha untuk melakukan proses pendewasaan, dan politik uang ini kan sebenarnya membodohi masyarakat gitu, dan termasuk akan berpengaruh kepada kualitas dari para pemimpin yang kita hasilkan, baik itu di lembaga legislatif melalui pemilu legislatif atau pileg DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga di eksekutif dalam konteks pemilu 2024, pilpres, dan juga nanti akan disusul oleh pilkada serentak. Nah, kenapa fenomena money politik atau politik uang dan hoax atau kabar bohong ini juga masih selalu menyertai setiap gelaran pemilu ini? Ada beberapa rasionalitas yang bisa kita bedah, termasuk kita kaitkan dengan beberapa teori di balik itu gitu. Ya, pertama secara rasionalitas. Nah, ini berkaitan dengan risk and benefit ya. Artinya ketika seseorang menganggap melanggar aturan atau melanggar hukum memberikan dampak atau keuntungan yang lebih besar ketimbang dengan punishment-nya atau risikonya, maka dia akan melakukan hal itu. Nah, kalau kita kontekskan dengan politik uang, mungkin saja politisi yang melakukan politik uang atau menggunakan uang untuk menyuap, menyogok masyarakat, dia menganggap keuntungan yang dia dapat dengan mengeluarkan sekian uang ketika terpilih nanti, entah di legislatif atau eksekutif, dibandingkan dengan risikonya, misalnya risiko hukum atau risiko dia kehilangan uang atau kos politiknya, itu lebih rendah ya. Pasti kemungkinan besar dia akan melakukan jika berkaca kepada teori rasionalitas atau pertimbangan rasionalitas. Dan para pemilih juga begitu gitu. Artinya mereka berpikir ketimbang saya dijanjikan hal-hal yang abstrak, kebijakan-kebijakan di awang-awang, sebagian besar ya, tidak semua,
mending saya terima saja uangnya di awal. Nah, bahkan ada pemikiran di masyarakat, terima uangnya, nggak usah pilih orangnya. Mungkin mereka menerima uang dari kandidat atau tim sukses kandidat. Nah, yang memberi uang tapi memberikan menjanjikan, namun faktanya di TPS mereka nggak mencoblos. Nah, itu sering terjadi, termasuk di obrolan-obrolan warung kopi itu sering terjadi. Yang kedua, dalam konteks ada sumber daya. Nah, ini para kandidat yang bertarung maupun di pileg ataupun di pilpres misalnya ataupun di pilkada, itu mereka berangkat dari sumber daya atau modal politik yang berbeda-beda. Katakanlah di sini misalnya spesifiknya sumber daya keuangan atau modal politiknya adalah economical capital atau modal uang atau modal ekonomi. Jadi ketika mereka berangkat dari modal yang tidak setara, nah di sini akan ada kecenderungan orang yang punya uang lebih banyak, dia akan menggunakan politik uang. Nah, kemudian orang yang tidak punya uang, ya boro-boro menggunakan uang karena dia nggak punya uang, atau mungkin dia tidak ada yang bisa dia gunakan untuk itu, berarti kemungkinan dia tidak akan menggunakan politik uang. Nah, disinilah juga terjadi ketidaksetaraan kontestan dalam konteks berkontestasi di pemilu. Dan ini akan menjadi memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pemilihan, dinamika demokrasi yang ada. Yang ketiga juga terkait dengan akses informasi atau ini teorinya adalah teori informasi asimetris. Intinya begini, kita sebagai pemilih tentu punya keterbatasan informasi tentang kandidat kita. Misalnya baik yang maju caleg di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, sampai ke Presiden. Kalau kita bicara konteksnya pemilu 2024. Nah, pertanyaan saya, seberapa kenal sih kita dengan calon-calon yang ada dari sekian ribuan calon di semua tingkatan gitu. Seberapa kita kenal dengan mereka. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya tadi sumber daya uang yang lebih, karena ketika mereka tidak bisa mengenalkan dirinya atau susah menjangkau atensi publik atau susah juga menghadirkan informasi dirinya di masyarakat, atau masyarakat tidak aware dengan si caleg bersangkutan, ya caranya ya kasih uang gitu. Politik uang, gunakan politik uang, karena itu lebih cepat menarik. Minimal misalnya mereka mau hadir dalam sebuah pertemuan, kasih uang, kasih amplop, urusan mereka mengenal si caleg atau visi misi atau apa itu kan urusan belakang. Yang penting masyarakat bisa dulu ditarik perhatiannya atau atensinya. Kemudian terkait dengan struktur kekuasaan. Nah, di sini kandidat yang memiliki sumber daya kepada kekuasaan atau struktur kekuasaan atau hierarki politik yang lebih tinggi, misalnya dia ketua partai, atau dia misalnya ketika maju kepala daerah dia petahana, ataupun misalnya dia maju ke legislatif, dia sebelumnya adalah kepala daerah, ya masih aktif dan dia harus mundur. Nah, ini tentu akan menimbulkan juga pengaruh-pengaruh atau perbedaan-perbedaan kontestasi, dan juga bisa berpotensi melanggengkan adanya politik uang. Ketika orang yang lebih berpengaruh, punya kekuasaan, dia mungkin akan lebih mudah juga menggunakan instrumen-instrumen untuk melakukan praktik-praktik politik uang tanpa terendus tuh misalnya, atau tanpa tercium misalnya oleh aparat penegak hukum, atau dalam hal ini misalnya Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan budaya gitu ya, budaya permisif kita. Kita juga masih sangat masyarakat kita ada yang menganggap kita masih punya budaya permisif terhadap korupsi. Nah, di sini ada artikel penelitian yang berjudul Social Permissive Reasoning as Inherited Property. Ya, ini kaitannya dengan korupsi ya. Yang menyebutkan bahwa korupsi dan dinasti politik itu berkorelasi kuat dengan budaya permisif masyarakat Indonesia. Nah, artinya ketika kita menganggap korupsi itu nggak apa-apa, bahkan beberapa waktu lalu ada viral anggota DPRI mengatakan korupsi kecil-kecilan nggak apa-apa. Nah, itu kan salah satu bentuk budaya permisif, menganggap kalau korupsi kecil-kecilan nggak apa-apa, tapi kan yang kecil-kecil lama-lama bisa jadi besar. Ada istilah dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan begitu. Nah, kemudian dalam konteks budaya permisif ini juga memberikan kecenderungan determinan terhadap pemilih ya. Ketika seseorang atau condong pada satu pihak, maka dia akan memilih seseorang untuk direkomendasikan oleh pihak lain. Nah, ini kaitannya dengan tadi popularitas juga begitu. Popularitas apalagi diimbangi dengan kekuatan finansial. Nah, di sanalah juga ada potensi politik uang.
Nah, terakhir juga korupsi ini sudah sistemik gitu. Jadi politik uang ini kan sebenarnya cikal bakal bisa bibit-bibit korupsi ketika seorang kandidat nanti terpilih baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, ini menjadi sangat bahaya. Kenapa juga korupsi susah diberantas di Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan hoax. Nah, hoax ini adalah kabar bohong atau berita kabar palsu atau berita yang disinformasi tidak sebenarnya. Nah, diputarbalikkan misalnya faktanya. Dalam konteks pemilu, hoax atau kabar bohong ini bisa digunakan untuk menyerang lawan politik ya, baik itu bentuknya bisa black campaigns atau kampanye hitam maupun negatif campaigns. Nah, ini mungkin dua istilah yang sebenarnya berbeda tapi ya kerap disalahartikan atau dipersepsikan sama atau juga beda-beda tipis pemahamannya. Kalau black campaign itu lebih kepada menyampaikan kampanye-kampanye yang negatif, kampanye-kampanye yang berbohong, yang bohong atau yang berbeda dibandingkan dengan faktanya. Tapi kalau negatif campaign, kampanye negatif itu lebih kepada menyampaikan kelemahan atau kekurangan lawan politik, kejelekan atau ketidakberhasilan misalnya dari si lawan politik gitu. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Nah, dalam konteks hoax ini digunakan juga sebagai alat politik oleh kandidat atau mungkin oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini jika kita kaitkan juga berkaitan dengan ada yang namanya teori kompetisi politik yang begitu ketat. Nah, ketika persaingan begitu ketat, ketika misalnya ada head to head dua kandidat capres misalnya, nah mungkin kita bisa contohkan di pemilu 2014 dan 2019 itu kan hoax banyak ya, menyerang baik si Pak Jokowi di periode pertama, periode kedua maupun juga menyerang Pak Prabowo selaku rivalnya. Itu banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran di media sosial. Nah, dalam kompetisi yang ketat, hoax ini tentu akan semakin masif muncul begitu. Nah, sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Nah, yang ketiga berkaitan dengan ini ada yang namanya teori ekonomi perhatian. Artinya begini, atensi kita atau perhatian kita di era digital ini sudah sangat rendah. Attention span kita sudah sangat rendah, atau artinya kita memperhatikan sebuah konten di media sosial itu ketertarikan kita hanya sekian detik. Dulu mungkin bisa sampai 10 detik, 15 detik, 20 detik. Kalau sekarang ada yang mengatakan hanya 5 detik, bahkan ada yang mengatakan 3 detik. Attention span. Nah, makanya banyak muncul konten-konten yang istilahnya clickbait. Nah, kalau istilahnya clickbait, ada konten-konten yang judulnya sensasional, tapi ternyata antara judul dengan apa yang disampaikan itu jauh berbeda, atau antara judul thumbnail, nah dengan pembahasannya itu jauh berbeda. Ini kan kita sering ya mendapatkan melihat konten yang thumbnailnya demikian wah sensasional, tapi isinya nggak demikian. Nah, itu ya kategori hoax juga sebenarnya. Nah, di sini berkaitan dengan konten-konten yang sensasional tadi menyentuh emosi kita. Nah, karena ingin mencuri perhatian kita, dia sentuhlah emosi kita. Karena tadi perhatian kita sudah semakin pendek atau attention span kita semakin pendek, sehingga butuh konten-konten yang menarik yang membuat rasa penasaran. Dan di sanalah potensi hoax itu begitu besar muncul untuk sebagai sarana menjatuhkan bahkan mematikan atau membunuh karakter assassination dari lawan-lawan politik yang ada. Nah, ketiga berkaitan dengan ya tadi tentu platformnya atau kemajuan teknologi informasi ini yang memungkinkan hoax demikian cepat menyebar. Ya, platform-platform juga teknologi atau platform media sosial juga tidak punya algoritma, tidak punya metode yang begitu kuat atau metode yang advance untuk bagaimana menentukan atau menyaring informasi ini hoax atau tidak. Nah, itu sepengetahuan saya belum ada formulasinya begitu. Jadi itu juga walaupun Kominfo misalnya ada patroli cyber atau di kepolisian ada patroli cyber, tapi kan kemampuan aparat penegak hukum kita atau instansi yang berwenang untuk menertibkan konten negatif dibandingkan dengan jumlah produksi konten yang dibuat massal atau semakin banyak orang yang membuat konten-konten bersifat hoax, itu tidak seimbang itu. Artinya kontennya demikian banyak tapi upaya melakukan penertiban itu masih begitu lemah, atau juga SDM-nya terbatas atau juga teknologinya mungkin terbatas. Nah, itu mengapa juga hoax masih tumbuh subur di tahun-tahun politik. Keempat juga berkaitan dengan tadi psikologi massa dan pengambilan keputusan. Nah, ketika hoax ini dengan konten-konten yang sensasional, dia berusaha untuk memanipulasi emosi kita dan mempengaruhi pilihan-pilihan kita atau preferensi pemilih. Nah, ini juga saya contohkan kasus di Amerika Serikat ketika Pilpres 2014 ya, Donald Trump.
dengan kasus Cambridge Analytica yang menggunakan atau menyalahgunakan 50 juta data pengguna Facebook dengan algoritma psikografik. Nah, untuk mempengaruhi pilihan-pilihan preferensi pemilih untuk memilih capres. Pada intinya mengarahkan mereka memilih Donald Trump. Nah, itu contoh juga dari hoax dalam versi yang berbeda begitu. Nah, terakhir kaitannya dengan krisis kepercayaan. Nah, jika terdapat kepercayaan yang rendah terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, institusi-institusi politik, atau juga kepercayaan yang rendah kepada seorang kandidat, atau kepercayaan yang rendah kepada media misalnya, nah, hoax ini dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu. Dan kepercayaan yang rendah ini membuat informasi palsu atau informasi yang penuh konspirasi ini semakin tumbuh subur dan memperburuk kondisi demokrasi proses pemilu. Contohkan misalnya ancaman untuk di pemilu 2024. Ya, contoh saja misalnya beberapa hari ini yang ramai juga terhadap diskon atau courting hukuman Ferdy Sambo CS. Nah, Ferdy Sambo yang membunuh Yosua gitu ya, kan di courting oleh di kasasi. Tidak jadi hukuman mati tapi penjara seumur hidup. Nah, ini kan banyak publik mengungkapkan kekecewaannya di media sosial, mengatakan penegakan hukum ini lemah, bahwa kan hukum itu bisa dibeli, hakim-hakim ini apalah, bahkan ada yang sampai menyerang personal hakim. Mereka menganggap hakim ini ada yang tanda kutip ya dugaan ada suap. Saya nggak menyebutkan ada suap, tapi mereka yang netizen yang menyampaikan seperti itu. Intinya mereka tidak percaya kepada lembaga peradilan, kepada hakim-hakim yang mulia, hakim-hakim agung MA yang terhormat. Nah, saya rasa ada pertimbangan hukumnya, logik hukumnya ada. Kenapa hukuman Ferdy Sambo itu di-courting atau turun menjadi seumur hidup? Pasti ada argumentasi hukumnya. Tapi ketika publik sebagian besar tidak percaya kepada penegakan hukum, jadinya mereka tidak percaya kepada putusan hakim. Nah, ini kan sangat berbahaya sebenarnya dalam sebuah negara demokrasi dan dalam juga untuk penegakan hukum kita. Nah, jadi itu kenapa politik uang dan hoax masih tumbuh subur di pemilu, termasuk juga ancamannya masih akan sangat banyak di pemilu 2024. Tapi apapun itu, kita harapkan ada formulasi, ada strategi dari semua stakeholder, dari pemerintah, dari penyelenggara pemilu, dari partai politik, dari kandidat, dari media, dari masyarakat, kita semua, untuk mencegah, memerangi politik uang dan hoax di pemilu 2024. Kita wujudkan pemilu damai, adil, bermartabat, berintegritas, bebas dari kecurangan. Oke, sekian dari kami, channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa juga ikuti konten-konten yang ada, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam pemilu.